Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai pengaruh ragi penghasil gas karbon dioksida terhadap pembentukan tekstur donat. Sebelumnya, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Eva Fatimah Tazkia dengan nomor induk mahasiswa 121200630 dari kelas praktikum 5B. Baik, selanjutnya adalah landasan teori. Tepung terigu ini menjadi bahan utama dalam pembuatan donat karena kandungan gluten di dalam terigu yang berfungsi untuk membuat adonan pada roti menjadi elastis sehingga mudah dibentuk. Tepung terigu ini diperoleh dari biji gandum yang digiling. Lalu ada 3 jenis tepung terigu berdasarkan kandungan protein dan gluten. Yang pertama yaitu tepung terigu protein tinggi atau hard wheat, lalu yang kedua tepung terigu protein sedang atau medium wheat. Lalu yang ketiga adalah tepung terigu protein rendah yaitu soft wheat. Lalu yang selanjutnya adalah terigu ini yang digunakan dalam membuat adonan adalah tepung terigu jenis hard atau berprotein tinggi. Karena tepung terigu jenis hard wheat banyak digunakan untuk membuat roti atau makanan yang memerlukan pengembangan. Selain itu, tepung terigu jenis ini juga memiliki kemampuan gluten yang sangat elastis dan kuat untuk menahan pengembangan adonan akibat terbentuk gas karbon dioksida oleh khamir Saccharomyces cerevisiae. Tepung terigu protein tinggi juga memenuhi syarat untuk pembuatan donat karena mudah dicampur, diragikan, dapat menyesuaikan pada suhu yang ditentukan, berfungsi membentuk suatu kerangka susunan donat, dan terigu tersebut mempunyai sifat gluten yang lebih banyak dari jenis tepung terigu yang lain. Donat dari adonan tepung yang memakai ragi biasanya kadar lemaknya itu 25% dari berat donat. Donat dari adonan tepung memiliki waktu penggorengan yang relatif lebih lama yaitu sekitar 150 detik di dalam minyak bersuhu 182 sampai 192 Celcius. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama alat praktikum yaitu timbangan, sendok, baskom, plastik wrap, penggorengan, piring, kompor, dan gelas. Lalu selanjutnya ada bahan praktikum yaitu tepung terigu, ragi instan, telur, gula, susu cair, garam, air hangat, margarin, dan minyak goreng. Baik, lalu selanjutnya adalah langkah kerja pada pembuatan donat. Berikut adalah hasil pengamatan yang telah dilakukan pada adonan donat. Selanjutnya, melansir laman resmi Universitas Gadjah Mada, proses kimia yang terjadi pada pembuatan roti ini adalah fermentasi. Fermentasi pada roti ini dilakukan dengan menambahkan ragi. Ragi untuk roti ini biasanya terbuat dari Saccharomyces cerevisiae yang dapat mengubah gula menjadi gas karbon dioksida untuk pengembangan adonan roti. Hasil pengembangan yang disebabkan khamir Saccharomyces cerevisiae yang mengalami fermentasi ini menghasilkan kandungan gas karbon dioksida yang terperangkap pada adonan donat di mana dipengaruhi oleh gluten. Gluten ini merupakan salah satu jenis protein yang ditemukan di barley, rye, gandum, dan produk makanan lain yang dipisahkan darinya, di mana tepung terigu juga mengandung gluten di dalam terigu yang berfungsi untuk membuat adonan pada roti menjadi elastis sehingga mudah dibentuk. Proses fermentasi pada donat oleh ragi terjadi di mana ragi akan merombak gula membentuk gas karbon dioksida dan alkohol. Hal ini bisa dilihat pada adonan yang mengalami pertambahan volume seperti video sebelumnya, yaitu gas karbon dioksida yang terperangkap.
Baik, pembahasan selanjutnya yaitu selain penambahan ragi, bahan lain yang digunakan pada pembuatan adonan donat adalah tepung terigu, gula halus, dan air yang juga berperan dalam fermentasi. Proses fermentasi yang terjadi pada adonan donat bisa terjadi akibat adanya enzim-enzim yang terkandung dalam ragi, seperti enzim protease, lipase, invertase, maltase, dan zimase. Enzim amilase yang terdapat pada tepung terigu mampu memproduksi maltose yang dapat dikonsumsi oleh ragi, sehingga fermentasi terus berlangsung. Hal ini sesuai dengan pernyataan Edi Setio dalam bukunya bahwa proses pengembangan adonan dapat terjadi apabila ragi dicampur dengan bahan-bahan lain, maka ragi akan menghasilkan karbon dioksida. Lalu menurut pernyataan Koswara bahwa penambahan ragi juga akan mempengaruhi rasa, tekstur, dan warna pada donat yang dihasilkan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya adalah kesimpulan bahwa proses fermentasi pada donat oleh ragi terjadi di mana ragi akan merombak gula membentuk gas karbon dioksida dan alkohol. Hal ini bisa dilihat pada video yang telah ditampilkan tadi, bahwa adonan yang mengalami pertambahan volume atau mengembang, gas karbon dioksida akan terperangkap pada adonan, yang nantinya akan menyebabkan adonan mengembang dan menghasilkan donat yang empuk dan berongga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.